Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza pada Jumat lalu. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang berada di sana. Selamat sore waktu Jakarta, Fikri. Bisa Anda gambarkan saat ini Anda posisinya berada di mana tepatnya di Gaza dan apa saja kerusakan yang sudah terjadi akibat adanya serangan udara yang dilancarkan pada Jumat kemarin? Fikri, apakah Di bisa tempat mendengar? yang sama. Baik, Ya, silakan. halo. Baik, silakan. Ya, ya, selamat siang waktu Gaza, Mbak Maifri. Memang saya dan juga satu relawan Mercy lainnya, Mas Reza Aldila, masih mengungsi di tempat yang sama di sebuah sekolahan di sekitar Rumah Sakit Eropa di kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Dan memang beberapa hari terakhir ini situasi yang ada di Jalur Gaza benar-benar sangat mencekam, di mana serangan-serangan dari pihak Israel masih terus dilakukan oleh mereka ke masyarakat-masyarakat yang ada di jalur Gaza. Pada Kamis 29 Februari saja ada sebuah truk yang berhasil masuk ke jalur Gaza Utara, karena perlu dicatat PBB mengatakan juga terakhir kali mereka mengantarkan atau berhasil memberikan truk bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara itu pada tanggal 23 Januari 2024 lalu. Artinya sudah hampir sebulan masyarakat di sana tidak mendapatkan jatah bantuan, sehingga pada Kamis 29 Februari lalu beberapa truk berhasil begitu melewati keamanan dan juga penjagaan yang ketat oleh pihak Israel yang ada di perbatasan antara Gaza Utara dan juga Gaza Selatan, melalui Rafah antara perbatasan Mesir dan juga jalur Gaza. Dan ternyata di sana terdapat tragedi yang sangat apa namanya yang sangat disayangkan, di mana sampai saat ini Kementerian Kesehatan Palestina merilis lagi warga yang meninggal akibat insiden tersebut menjadi 118 warga yang meninggal, dan juga 760 lebih mengalami luka-luka, dan sebagian mereka dilarikan ke Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, dan juga yang ada dilarikan sebagiannya ke Rumah Sakit Ashifa yang ada di Gaza City. Dan sampai saat ini memang Kementerian Kesehatan Palestina juga mencatat dalam 24 jam terakhir pihak Israel memberikan atau menyerang 9 kali terhadap masyarakat, pemboman massal terhadap warga sipil, sehingga mengakibatkan 90 warga meninggal dan 177 warga mengalami luka-luka dalam 24 jam terakhir. Dan update korban sampai saat ini dari 7 Oktober lalu tercatat sudah mencapai 30.410, dan di mana terdiri 13.000 lebih dari kalangan anak-anak dan juga 8.800 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 340 lebih dari tim medis dan 130 lebih warga dari kalangan jurnalis. Dan korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 71.700 lebih, di mana mayoritas mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan selain dari angka yang di atas juga Kementerian Kesehatan juga selalu merilis bahwa masih terdapat 7.000 warga yang masih di bawah reruntuhan karena proses evakuasi yang sangat sulit, di mana kondisi yang masih terus mencekam dan juga alat-alat yang tidak memadai para medis untuk menggapai korban-korban tersebut. Dan memang beberapa hari terakhir juga terjadi pengeboman yang sangat begitu massal, di mana juga lusa kemarin terjadi pengeboman di camp pengungsian yang ada di sekitar Rumah Sakit Uni Emirat Arab, sehingga menewaskan 11 warga yang meninggal, dan juga terdiri dari anak-anak dan juga tim medis, dan terdapat 50 korban luka-luka. Dan pada kemarin juga saya mendapat informasi bahwa, dan juga saya juga merasakan bahwa di jalur Gaza, di kota Jabaliyah Gaza Utara, di kota Dirbalah Gaza Tengah, dan juga di kota Khan Yunis Gaza Selatan terjadi pengeboman yang sangat begitu dahsyat. Dan kami bisa melihat dengan kepala mata sendiri dengan jelas, di mana dari tempat kami tinggal ini melihat bahwa langit itu sangat-sangat merah karena akibat bom yang diluncurkan oleh pihak Israel, dan mengakibatkan banyak korban yang meninggal.
dan dilarikan ke rumah sakit yang masih beroperasi. Dan yang sangat tragis adalah saat ini ada 31 rumah sakit yang berhenti beroperasi akibat kekurangannya bahan bakar dan juga obat-obatan yang mereka terima dari bantuan-bantuan. Karena perlu diketahui dari PBB juga mengatakan bulan Februari itu bantuan ini menurun signifikan, di mana pada bulan Januari lalu bisa memasukkan bantuan-bantuan itu sebanyak 100 sampai 130 yang masuk ke jalur Gaza, namun pada bulan Februari lalu terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana hampir setiap harinya hanya truk-truk yang masuk berjumlah 50 truk, dan bahkan di hari-hari tertentu pun hanya bisa masuk 4 truk saja, sehingga memang ini menjadi kondisi yang ada di Jalur Gaza semakin hari semakin buruk, dan terjadi kelaparan yang begitu dahsyat yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jalur Gaza. Terlebih mereka sangat sulit mencari air bersih, bahan pangan, dan juga tentunya krisis obat-obatan yang dialami oleh rumah sakit-rumah sakit yang masih beroperasi. Baik, Mas Fikri, Mei. tadi Anda menyampaikan bahwa ada terjadi penurunan jumlah bantuan yang terjadi atau didapatkan oleh warga yang masih bertahan di Gaza. Apa kemudian yang menjadi penyebabnya? Apakah itu disebabkan blokade yang juga terus masif dilakukan oleh pihak Israel? Ya, perlu diketahui memang ada dua gerbang yang bisa memasukkan truk-truk bantuan ke jalur Gaza begitu, di mana ada perbatasan atau border Rafah antara Mesir dan juga jalur Gaza, dan juga ada perbatasan Karim Abu Salim antara perbatasan Israel, Mesir, dan juga jalur Gaza. Sehingga memang informasi yang saya dapatkan, warga sipil yang dilindungi oleh pihak tentara Israel, mereka melakukan demo besar-besaran dan sudah berjalan berminggu-minggu. Bahkan memang di sana terjadi demo yang begitu, sehingga truk-truk bantuan yang masuk melalui Karim Abu Salim ini tersendat begitu, dan juga sulit masuk ke jalur Gaza. Namun alhamdulillah kami tim Mercy juga sudah mengusahakan bantuan yang kita siapkan dari Mesir untuk masuk ke jalur Gaza sebanyak 3 tahap, di mana kami berhasil memasukkan pada bulan Desember tahun lalu sebanyak 2.000 tepung ya yang masuk ke jalur Gaza, dan juga berhasil kita memasukkan pada bulan lalu juga berhasil memasukkan 2.000 sampai 2.500 sembako untuk kita bagikan, dan terakhir adalah kita bisa berhasil memasukkan 1.500 tepung untuk kita bagikan ke jalur Gaza. Mengapa di sini saya sering menyebutkan atau memasukkan kita lebih fokus kepada tepung, karena memang tepung ini adalah bahan dasar untuk mereka membuat bahan pokok mereka, yaitu roti. Dan memang bahan makan sehari-hari mereka adalah roti, sehingga memang mereka sangat memerlukan tepung gandum ataupun tepung terigu yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Dan sekali lagi, walaupun bantuan-bantuan ini sudah masuk, masih banyak warga yang masih belum bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, karena masyarakat yang ada di jalur Gaza ini sangat begitu banyak, dan juga bantuan yang masuk ini tidak bisa menampung masyarakat yang ada di jalur Gaza. Bahkan di jalur Gaza Utara sendiri, saya mendapatkan kabar dari jurnalis Al Jazeera Anas Syarif bahwa satu karung tepung dihargai dengan $1.000 yang biasanya hanya mengocek harga dengan $100. Baik. Ini artinya terjadi kelaparan yang sangat dahsyat di Gaza Utara. Dan artinya mereka harus juga mengais ya sisa-sisa kemudian uang mereka yang mereka miliki untuk bisa membeli tepung tersebut. Tapi Mas Fikri, kalau Anda bisa bandingkan, tadi Anda menyampaikan bahwa memang bantuan yang masuk ini tidak sebanding dengan orang yang ada. Di sisi lain kita tahu bahwa sejumlah pihak dari PBB juga menyatakan bahwa ada sekitar 576.000 jiwa di Gaza yang terancam kelaparan akibat adanya blokade Israel, meskipun kita tahu bantuan dari udara juga mulai diberikan. Tapi faktanya tadi Anda gambarkan seperti itu. Bisakah Anda kembali kemudian memberikan gambaran kepada kami seberapa kemudian minimnya tadi bahan makanan yang dimiliki di sana. Jadi bisa digambarkan ketika satu bantuan datang, seberapa lama itu kemudian bisa digunakan oleh masyarakat. Artinya apakah ada waktu-waktu yang juga membuat masyarakat ini akhirnya harus berpuasa, tidak memiliki makanan, hingga menunggu bantuan lainnya datang? Iya, saya mendapatkan informasi yang sampai saat ini saya terima, bahwa dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan juga hampir seluruh masyarakat yang ada di Gaza, mayoritas mereka hanya bisa memakan 2 kali sehari, ataupun bahkan
hanya sehari sekali saja karena minimnya bantuan-bantuan yang mereka dapatkan. Dan yang lebih tragis lagi adalah masyarakat yang memang kalau saya dapat informasi ada 500 sampai 700 warga yang berada di Gaza Utara di Mhm. mana mereka harus memakan bahan pangan dengan campuran apa namanya, pakan ternak dan juga rumputan atau daunan yang ada di sana Mhm. karena minimnya apa namanya, stok makanan yang mereka dapatkan atau bantuan-bantuan yang mereka dapatkan. Bahkan mereka juga beberapa video bersebaran di sosial media bahwa mereka juga memakan pohon kaktus, di mana memang pohon kaktus ini sebenarnya tidak bisa dimakan, namun terpaksa warga yang ada di Gaza Utara ini mereka memakan apa namanya, bahan yang memang seharusnya tidak bisa dimakan oleh mereka. Bahkan Mhm. saat ini perlu diketahui juga saat ini Kementerian Kesehatan Palestina juga merilis bahwa ada 15 anak yang sebelumnya ada 10 anak, saat ini sudah 15 anak yang meninggal di Rumah Sakit Kamal Udin di Gaza Utara akibat dehidrasi dan juga malnutrisi yang mereka apa namanya, rasakan begitu. Dan juga sampai saat ini juga yang ada di Gaza Utara ini benar-benar kondisinya kami tidak begitu mengetahui secara jelas, di mana memang masyarakat ini harus menunggu berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu truk-truk bantuan yang masuk. Dan juga perlu ketahui memang beberapa hari terakhir bersebaran bahwa ada bantuan-bantuan yang dijatuhkan dari langit, Iya. namun banyak bantuan-bantuan itu menyasar ke perbatasan Israel atau perbatasan Mesir ataupun ke tengah laut, sehingga masyarakat tidak bisa menggapai bantuan-bantuan, bahkan malah terjadi penembakan-penembakan oleh militer Israel dari laut tersebut. Baik, artinya sangat, kesulitan ya, kalau kita bisa gambarkan kondisi di sana bahkan harus makan dicampur dengan pakan ternak maupun kaktus yang sebenarnya tidak, pantas untuk dikonsumsi begitu. Mas, Fikri, kita tahu bahwa ada wacana yang menyatakan bahwa akan ada, kesepakatan untuk gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Dan ini rencananya akan mulai diberlakukan jika memang prosesnya bisa dijalankan selama 6 minggu dan akan dimulai pada 10 Maret 2024 nanti. Apakah sejauh ini informasinya sudah sampai di sekitar Anda? Dan kalau Anda bandingkan seberapa kemudian ini menjadi harapan dan juga asa bagi warga yang ada di Gaza mengingat atau membandingkan dengan kondisi gencatan senjata sebelumnya? Ya memang informasi mengenai adanya akan terjadi gencatan senjata ini sudah kami terima dari beberapa hari yang lalu begitu, di mana memang gencatan senjata akan berlaku, kemungkinan besar akan berlaku pada Senin tanggal 4 Maret 2024 begitu. Dan dalam gencatan senjata ini akan fokus satu, yaitu pembebasan sandera antara kedua belah pihak, di mana pihak Israel akan pihak Hamas atau pejuang Palestina akan membebaskan 40 tahanan Israel yang disandra oleh mereka, dan juga dari pihak Israel akan membebaskan 100 sampai 400 warga Palestina yang berada di penjara yang ada di West Bank begitu. Dan juga nanti memang berita ini masih bersifat sementara begitu, dan juga memang masih terjadi perdebatan-perdebatan yang begitu banyak antara pihak Israel dan juga pihak Hamas, di mana pihak Israel ini menginginkan 130 tahanan atau sandera yang oleh Hamas begitu dilepaskan semuanya. Memang saat ini bersisa atau tersisa 130 sandera. Dan juga sementara Hamas itu atau pejuang Palestina menginginkan gencatan senjata permanen, bukan jeda kemanusiaan, dan juga penarikan penuh atas militer Israel terhadap yang ada di jalur Gaza. Dan memang berita yang saya dapatkan juga memang Mhm. dari delegasi Israel dan juga Hamas begitu akan mendatangi Mesir sebagai mediator, atau ada juga Mesir ini adalah sebagai mediator, dan juga Qatar sebagai mediator gencatan senjata. Dan memang sejauh ini menurut saya juga yang ada di lapangan ya, Mhm. ini masih belum begitu jelas, dan masih belum ada kejelasan begitu tentang mengenai gencatan senjata. Bahkan seperti yang saya sampaikan, beberapa hari terakhir saja malah serangan Israel begitu gencar dan begitu membabi buta terhadap warga Gaza, sehingga banyak korban yang jatuh dari kalangan masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza.
Mbak Baik, Maria. baik. Di tengah wacana adanya gencatan senjata yang terjadi di lapangan yang dirasakan langsung dari Gaza, justru adanya serangan yang semakin gencar dilakukan oleh Israel terhadap warga yang ada di Gaza. Terima kasih atas informasi yang disampaikan relawan Mercy asal Indonesia, Fikri Rofiul Haq, yang sudah memberikan informasinya langsung dari Khan Yunis, Palestina. Terima kasih. Sama-sama Mbak Maifri.